Kebutuhan bisnis itu tidak akan memandang stuck seperti itu. Ya, okay. Apalagi dengan perkembangan zaman yang begitu cepat dan kebutuhan yang sangat. Oke, selamat datang di Tech Value Room. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Burhanuddin sebagai Tech Value dan yang di sebelah Saya Ahmad Fani Ardiansyah, saya juga sebagai Tech Value di sini. Oke, pada kesempatan hari ini kita akan membahas ada dua hal ya. Yang pertama yaitu kita akan membahas kenapa di refactory itu tidak ada stuck ya, atau tidak ada batasan stuck. Yang kedua ada yang mau kita bahas, kenapa materi-materi di pre-IP itu kita set seperti itu, karena dua hal ini akan berkesinambungan ya tentunya. Oke, coba kita akan membahas dulu nih pada poin yang pertama ya. Mas Fani, di refactor ini kenapa tidak ada batasan stuck ya? Mungkin bisa dijelaskan historicalnya sebelumnya itu seperti apa dan kenapa itu bisa terjadi ya? Ya, karena kita di sini itu tujuannya menjadi seorang software engineer ya, software developer. Yang di sini sebenarnya tugas utama kita sebagai seorang software engineer atau software developer ini, kita bertujuan untuk menyelesaikan atau memberikan solusi untuk masalah dari sebuah problem. Kan semua berawal dari problem, dari klien. Jadi klien punya sebuah problem yang mau di resolve seperti apa, dan kita menyediakan solusi dari masalah tersebut dan bagaimana kita mengimplementasikannya. Dan di situ kita tidak membatasi sesuatu itu harus di back end ataupun di front end dan apapun itu. Selama itu bisa menyelesaikan masalah, itu mau kita selesaikan di sisi front end dulu. Ada beberapa approach sebenarnya. Jadi kalau ada satu case di sini, kita bisa pilih kayak contohnya kita temporary card. Kalau kita mau belanja, kita akan bisa ada dua pilihan. Kita bisa save cardnya di database atau kita temporary di kliennya. Tapi kan itu nanti tergantung spesifikasi bisnisnya dan problemnya lagi. Mana sih kebutuhan yang paling tepat kita implementasikan di situ. Nah, karena solusinya tadi kemungkinan itu udah berbeda style ya, beragam ya. Beragam. Ya. Kalau kita pilih approach untuk disimpan di klien, berarti kan kita harus bisa FA. Ya. Tapi kalau kita pilih approach untuk diselesaikan disimpan di database, berarti kita harus menjadi back end. Tapi itu tidak merubah tujuan utama kita untuk meresolve problemnya dan menyelesaikan kebutuhan bisnisnya. Dan kebutuhan bisnis itu tidak akan memandang stuck seperti itu. Apalagi dengan perkembangan zaman yang begitu cepat dan kebutuhan yang sangat beragam. Jadi seorang software engineer harus satu, bisa menyediakan sebuah solusi. Nomor dua adalah dia harus bisa beradaptasi. Karena ini kebutuhan market yang benar-benar real dan kita tidak bisa mengatur dunia maksudku di sini. Kita nggak bisa ngatur kalau case ini kita hanya boleh back end atau case ini front end. Itu tidak bisa. Dan tujuan utama kita yang tadi menjadi software engineer yang bisa meresolve sebuah problem dan memberikan sebuah solusi yang elegan ya. Makanya di sini kita tidak ada batasan sebuah stuck ya. Tapi kalau boleh tahu, apakah memang ini tuh di-set dari awal atau berawal dari sebuah problem yang kita melihat bahwasanya kalau misalkan kita klasifikasi menjadi stuck tertentu, ini akan berakibat kurang baik gitu. Ya, stuck itu kan sebenarnya kalau kita ngomong software engineer atau software gitu, itu sebenarnya kan kita di awalnya itu kan nggak ada itu stuck seperti itu. Ya engineer. Bahkan dulu waktu aku pertama kali ngoding itu belum ada itu kayak Vue, React, framework dan yang itu. Setelah itu menjadi populer, Vue, React, contohnya Angular, terus di backend ada sendiri-sendiri, itu mulai ada pemisahan stack.
Jadi yang ku tahu dulu di awal ya aku ngoding. Ya kadang aku selesaikan mulai dari tampilannya sampai itu disimpan di database-nya, bahkan sampai diolah, bahkan sampai reportnya. Bahkan kalau perlu dia upload dulu masih belum masih belum populer Git seperti itu. Kita masih copy code-nya di FTP server, kita replace seperti itu. Ya kita semuanya lakukan itu, bahkan setup servernya juga kalau dibutuhkan ya. Ya ada case, ada solusi dan kita harus implement. Ya gitu. Oke, tapi ya memang kalau dilihat ya seperti tadi kan tidak ada batasan sebuah stack. Sebenarnya kalau dipikir juga itu menguntungkan buat kita kan. Jadi kita sebagai software engineer tuh kita nggak cuma bisa di dalam satu bahasa, mungkin beberapa bahasa, stacknya pun bisa. Artinya misalkan kita pengen menjadi seorang front end sebelumnya misalnya. Kita kan juga harus tahu nih data yang kita kirim itu seperti apa bentuknya, kemudian pengolahannya seperti apa. Kan itu harus tahu kan. Ada nggak keuntungan lain mungkin yang terjadi setelah di sini gitu kita tidak ada batasan stack gitu. Ya kita punya gambaran penuh dalam sebuah flow nomor satu, dan kita punya banyak point of view, sudut pandang. Jadi semua kita andai katalah kita kan udah terbiasa dengan pindah-pindah seperti itu ya. Jadi dulu aku pernah dapat satu task gitu yang itu kebetulan full stack. Jadi React sama full stack JavaScript lah. Jadi ya satu tasknya itu mulai dari desainnya, tampilan, slicing, sampai integrasi, sampai buat endpoint, sampai desain database-nya. Tabelnya maksudnya, tabelnya. Jadi ada pernah kayak gitu. Pada selanjutnya aku dapat task cuma backend aja. Ketika aku mendesain sebuah endpoint pilot, aku bisa membayangkan bagaimana front end akan mengimplementasi apa yang dari endpoint tersebut. Jadi aku bisa membayangkan dari tampilannya ini, aku akan menyediakan pilot seperti ini, terus aku akan menyediakan respon seperti ini. Aku bisa membayangkan nanti semua dia pakai array, nanti di front end akan di looping, ini pakai. Jadi aku udah bisa membayangkan seperti itu. Jadi itu juga memudahkan orang lain ya tentunya ya. Ketika kita tidak cuma satu stack saja yang kita tahu, kita akan memikirkan bagaimana orang lain itu memakai kode kita atau hasil kita gitu kan artinya. Yes. Bisa dibalik juga kalau kita dari sisi front end. Kita akan tahu, di sini harus ada header A, header B, ini required, ini dan sebagainya. Kita bisa dapat view-nya. Dari dua sisi ya. Jadi nggak cuma misalkan harusnya begini nih dari satu sudut pandang saja, tetapi dari sudut pandang lain kita juga harus memikirkan hal itu kan. Kadang ya yang apa yang kita lihat dari satu sisi itu nggak menjamin di satu sisinya sesuai kan. Yang terjadi di real case itu seperti itu. Jadi memang ya itu sangat menguntungkan berarti ya. Sangat menguntungkan buat seorang engineer-nya tentunya. Bisa karena balik lagi ke tujuan tadi. Solusi itu bukan berarti kita harus master ya. Tapi ada kalanya memang kita harus menjadi sebuah expert di salah satu bidang. Cuma kalau kita pada keadaan dipaksa kita harus memberikan sebuah solusi dan bisa diimplementasikan, maksudnya kita harus meresolve sebuah solusi, itu ya kita akan berusaha semaksimal mungkin dengan cara apapun. Betul. Walaupun itu kadang memang belum best practice apa yang kita lakukan karena mungkin masih baru awal. Cuma kan best practice itu kita bisa ketahui dari jam terbang kita sebenarnya. Seberapa banyak kita menulis kode. Coba bayangkan orang udah nulis 1 juta line code itu masa dia masih bingung tentang best practice. Bahkan dia kadang bisa menciptakan best practice sendiri tentang dari apa yang pernah dia lakukan dari semua pengalamannya dia. Cuma memang yang paling utama solusi problem itu udah bisa di resolve dengan proper seperti itu. Sisanya berarti kan
butuh jam terbang ya di sini ya. Kayak kalau kita berbicara mengenai sesuatu yang indah, itu pun sama sih, nggak cuma di software engineer ya, di semua hal pasti seperti itu. Nah, ya kita balik lagi tadi ya, yang ada dua poin yang ingin kita sampaikan ya. Yang kedua yaitu ya mengenai ya kenapa materi pre-IP itu kita set seperti itu untuk menjawab semua ini ya. Artinya kita set di pre-IP ini hal-hal yang itu seharusnya sangat basic ya, umum, harus diketahui seorang software engineer ya. Ya, jadi memang kalau di pre-IP ekspektasi kita itu memang tidak menjadi expert atau seseorang ahli di satu bidang dan satu framework. Ya. Jadi yang kita tekankan adalah fundamental. Karena apa? Sebenarnya semua bahasa pemrograman atau teknologi itu mempunyai pola-pola sendiri. Oke. Dan kebanyakan itu hampir sama. Kayak kita kemarin aku coding di Lua, itu juga ada structure control, ada if condition, ada looping, variabel dan sebagainya, itu ada semua. Sama semua ya? Cuma sintaksnya beda. Okay. Ngoding di Golang sama persis, malah ada semua. Kemarin aku sempat ngoding di Python juga sama. Jadi hampir semua itu sama. Mungkin memang beberapa pemrograman atau bahasa pemrograman memiliki spesifik tertentu untuk kegunaan tertentu, dia lebih proper, tapi secara garis besar itu hampir sama. Dan ada pola-polanya. Itu sebenarnya kembali lagi ke satu pola pikir yang kita tekankan di pre-IP tentang masalah planning. Jadi sebelum kita mengerjakan sesuatu itu adalah ada sesi namanya diskusi planning, yang seharusnya tujuannya dia itu memastikan langkah-langkah untuk menyelesaikan goals dari tasnya itu. Tapi ini tidak terikat di teknologinya sebenarnya. Langkah apa saja, semua begini. Aku punya goals di backend gitu. Aku mau enggak di backend maksud. Oh ya, di backend maksudnya aku mau flash array, atau aku mau array ini random gitu. Dan aku menghasilkan dua nilai tertentu dari array tersebut, seumpama kayak gitu. Itu aku mau implementasikan di Golang, itu selalu ada cara untuk menyelesaikan shuffle array tadi. Di JavaScript juga jelas ada, di Java, mau di Python itu ada semua. Cuma kalau kita fokus ke goals-nya, itu teknologi itu sebenarnya hanyalah alat. Tools ya gitu ya. Ya, hanyalah alat gimana kita bisa mencapai sebuah goals tadi. Dan kalau kita punya sudut pandang teknologi tadi sebagai alat, kita akan fokus bukan menjadi kalau aku sebut itu dia maniaknya. Maniak di teknologi tertentu. Berarti yang harusnya dilihat itu high overview-nya ya, atau objektifnya gitu. Objektif, tujuannya. Bukan fokus di aku mau pakai ini gitu. Ya. Mungkin yang sering terjadi itu fokus pakai ini sehingga dia bingung gitu. Karena belum familiar mungkin. Jadinya ya yang seharusnya nggak dipikirkan itu dia pikirkan. Ya, jadi overthinking. Jadi bahkan kadang ada case di mana kita harus menyelesaikan dengan metode A. Yang dia tahu maksudnya. Dari goals ini dia taunya menyelesaikan dengan metode A. Dia maksa itu. Padahal metode A itu mungkin ya agak susah diimplementasikan dan kemungkinan juga waktunya lebih lama. Tapi sebenarnya kalau ditarik dari tujuan menyelesaikannya, mungkin ada metode B yang di situ walaupun nggak terlalu bagus, tapi tetap bisa memenuhi kebutuhannya. Dan mungkin tidak butuh waktu yang lebih lama. Ya, seperti itu. Bisa jadi. Itu, ya. Jadi cara itu banyak. Cuma sama-sama mencapai tujuan yang sama. Yang jadi penekanan di situ. Cuma bagi teman-teman yang baru biasanya memang teman-teman itu cenderung ingin cepat. Instan ya. Mungkin itu juga pengaruh dari generasi ya. Bisa jadi. Jadi memang kadang kalau kita mengajarkan sebuah fundamental itu kita paham karena kita udah melalui hal tersebut. Tapi bagi teman-teman mungkin itu menjadi ini
cuma buat variabel gitu. Oke. Padahal sangat penting kalau kita menentukan variabel itu. Ya. Buat function dan sebagainya. Padahal kalau functionnya itu nggak elegan, nggak baik gitu, itu bisa malah memperburuk proses development. Ya, oke. Teman-teman, ya thank you ya. Hari ini kita sudah membahas mengenai ya kenapa di refactory itu tidak ada batasan stack, dan yaitu seharusnya menjawab ya kenapa di RIP itu kita yang kita fokuskan yaitu fundamental dan ya objektif yang lebih luas lagi dari sebuah hand tools seperti itu ya. Oke, thank you teman-teman semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you. Thank you.